Selamat sore semuanya, selamat datang di podcast MCH 072. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tema leadership ya guys. Dan sebelum itu kami ingin berkenalan. Pertama kita ada MC bernama Ahmad Krisna Pandualam, yaitu saya, dan ada rekan saya yang bernama Bunga Andarvista. Oke Bunga. Oke. Berarti nih kita langsung aja ya, tanya-tanya aja ya. Boleh. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa sih? Tadi kan udah ngomong, gue nih leadership nih, aduh Oh Mbak. iya, kan ngetes doang, fokus Aduh. apa enggak gitu. Cakep kok pikun Mbak, aduh maaf ya. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin leadership ya Chris. Jadi teman-teman MCH 072, apakah ada yang mau menyampaikan pendapat? Apakah itu leadership? Mulai dari siapa nih? Boleh dari Ketua. Oh iya, boleh dari Bapak Iki kalau begitu. Leadership ya? Kalau menurut gua... Stop, perkenalkan dulu nama Anda. Oh iya, maaf. Nama saya Sidki Atal Putra, selaku anggota MCH 072. Ya. Nah, leadership itu menurut saya apa ya? Salah satu komponen atau sifat yang sangat penting untuk ada di suatu kelompok. Nah, maksudnya itu kayak salah satu dari kelompok itu harus ada yang punya leadership kuat. Kalau enggak, kelompok itu bakal susah sih. Nah, sama leadership itu datangnya, kalau kata gue sih dari bakat ya. Bisa dilatih, tapi orang yang punya leadership tinggi itu biasanya emang berbakat gitu. Jadi ya, gitulah. Kalau yang lain ada nggak? Ini gue tambahin ya, kayak 4 hal yang harus ada di leadership ya. Pertama itu ada keterampilan sosial, jadi communication skill itu penting banget ya di leadership. Terus kedua itu ada kebijaksanaan ya. Jadi kayak leadership itu harus dewasa gitu, harus wise dalam melihat segala permasalahan yang ada gitu. Lalu yang ketiga ada keberanian untuk ngomong, keberanian untuk memimpin para anggotanya gitu. Dan yang terakhir itu ada mampu membuat keputusan, jadi nggak boleh labil. Karena keputusan diambil itu bakal berpengaruh ke diri sendiri, anggota, dan di luar kelompok gitu. Jadi harus bisa membuat keputusan, memilih salah satu dari banyak pilihan gitu. Benar, setuju banget sih sama Iki sama Agnes. Berarti kita bisa simpulkan ya Chris, kalau misalkan leadership itu satu harus communication skill-nya bagus. Wise. Ya wise juga, communication skill-nya bagus. Terus yang ketiga apa Chris? Aduh Mbak, gimana sih Mbak nanya saya? Harus berani gitu ya. Tuh, harus berani. Harus berani mengambil resiko gitu. Kalian sebagai leader tuh harus berani guys. Itu guys. Ya yang bagi viewer YouTube, semoga kalian bisa gitu menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Iki dan Mbak Agnes. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Gue ya Bung yang nanya ya. Boleh. Udah aus nanya nih. Leadership yang baik itu seperti apa guys? Pengen dong denger dari kalian ini. Jadi saya. Leadership yang baik itu kayak kita bisa ngebawa mereka, bukan kita nyuruh orang ngebosi, tapi kita bisa ngebawa mereka menuju tempatnya mereka, menuju kayak safe place mereka tuh di mana gitu. Itu sih. Singkat, jelas, padat. Sama seperti jawaban Viandra. Dan tadi seperti Viandra itu ingin menambahkan sesuatu. Gimana Bung Viandra? Kalau dari gua tuh pemimpin yang baik yang bisa memotivasi anggota kelompoknya agar bisa mencapai goal yang sudah ditentukan. Yang penting tuh kita bisa memotivasi dulu ya, biar kelompok kita tuh bisa ikut gerak gitu ya. Iya. Oke, setuju nih gue nih kayak gini nih. Gimana Bung, lu sendiri setuju nggak? Setuju sih. Dan kalau ngomong-ngomong tentang leadership, di sini ada yang jadi ketua nggak? Dan gimana sih pengalaman jadi ketua tuh? Apakah susah atau mungkin menurut lo gampang-gampang aja gitu? Ada yang mau kasih ini nggak? Pesan-pesan gitu? Kayaknya Janiki deh. Iki udah mau jawab kayak Janiki deh. Saya pengen nanya ke Mbak Kaylin ya, atau Mbak Steven, siapapun yang bisa jawab nih antara dua ini. Atau Feli, terserah, bisa siapapun. Boleh deh gue. Jadi jadi leader yang baik ya. Yep. Maksudnya pengalaman jadi leader yang baik. Betul.
sebenarnya jujur kalau bisa jadi leader yang baik itu pasti susah, pasti ada banyak tantangannya juga. Belum lagi kalau misalnya lu dapet kelompok yang introvert atau misalnya yang kurang aktif lah, kurang bisa. Nah, lu tuh sebagai leader harus belajar sih buat ngatur semuanya itu gimana caranya biar mereka bisa mau ngomong, mereka mau keluarin aspirasi mereka ke lu, terus lu juga harus jadi leader yang pengertian, yang mau dengerin mereka, makanya mereka nyaman gitu buat bersuara sama lu. Jadi menurut gue sih leader yang baik sih, ya contohnya ada Iki sih kayak gitu, yang mau dengerin pendapat kita di sini, yang selalu nanya gimana sih pendapat kita kalau misalnya ada gini, yang gak egois sama kemauannya dia sendiri, tapi juga mau dengerin orang lain. Wah, berarti Iki role model banget nih buat kita ya. Boleh banget tuh. Iki itu panutan satu kelompok sih. Betul tuh, gue setuju Tambahin banget. Tapi dong. udah kalau bahas-bahas Iki nggak usah ditambah-tambahin ya guys. Nanti palanya makin Jangan gede besar itu kepala juga. kamu ya. Nah, iya Nah, betul. gue mau ngasih tahu Oh gitu. iya apa. Kalau misalnya leadership tuh dalam arti kepemimpinan atau ketua gitu kan. Itu 180 derajat berbeda artinya dengan kata bos kalau kata gue ya. Jadi leadership itu bukan sekedar nyuruh-nyuruh orang, yang penting jadi nyuruh si dia untuk melakukan ini itu, tapi harus bisa kayak nge-lead atau memotivasi orang ke tujuan yang lebih baik gitu kan. Nah, gue juga punya quotes nih yang selalu gue tanamkan ke dalam diri saya dari dulu. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Itu quotes dari John Quincy Adams gitu. Gila. Keren banget. Gila ini wise banget sih. guys. Yang penting tuh more and more. More. Yang penting more lah ya pokoknya. Untuk seorang sosok leader tuh pokoknya more terus ya. Pokoknya more. Ya oke. Gue setuju sih sebenarnya dari quotes yang tadi juga tuh. Sebenarnya Iki tuh udah menanamkan ubi dalam dirinya gitu kan. Jadi dia udah bawa bekal gitu sebelum dia ngelit kelompok ini. Oke. Terus lanjut pertanyaan berikutnya Mbak Bunga. Iya. Pertanyaan berikutnya tuh kalau tadi udah nanya leader yang baik tuh gimana, terus yang sudah menjadi leader, kalau mau jadi leader nih, teman-teman mau yang kayak gimana sih? Atau kayak contohnya, aduh gue pengennya yang bisa berbaur sama anggota-anggotanya, bisa bergaul bareng atau yang lain gitu, ada yang mau nambahin? Atau Stephen sama Feli bisa ini? Oke. Kalau pemimpinan yang cocok menurutku sih itu sih tipe pemimpin yang demokratis. Karena kalau di setiap kelompok itu kan pasti banyak orang dan pemikiran juga beda-beda gitu. Nah, salah satu cara kayak menghindari perpecahan di sebuah kelompok itu, kayak kalau pemimpin yang baik itu dia bisa menerima semua pendapat gitu, kayak menampung aspirasi kelompoknya, lalu dia bisa kayak ngumpulin, terus kayak di musyawarahin gitu, lalu bisa menemukan solusi yang tepat untuk kelompoknya. Dan juga kalau pemimpin demokratis itu pasti bakal banyak disukain orang karena dia bisa menghargai orang lain dan ngebantu orang lewatin pressure yang ada dalam kerjaan sih. Oke. Berarti lu maunya tuh dimana leader tuh bisa menampung aspirasi anggotanya gitu ya. Bener, Chris? Betul sekali. Jadi tipe Stephen ini orang-orang demokratis ya guys. Jadi itu mendengar curahan-curahan hati gitu kan. Itu ready, dia tuh welcome. Yang mau ya viewer kontak aja Stephen. Nanti ditulis di bawah ya. Iya betul banget. Gimana kalau Feli ingin ngasih pendapat? Kalau gue jadi leader, gue mau jadi leader yang bisa berkomunikasi baik dengan anggota-anggota gue, terus bisa bareng-bareng nyampe ke tujuan yang mau kita tuju bersama. Itu sih dari gue. Oke, gue setuju nih. Jadi yang penting kita tuh harus pintar komunikasi ya. Gitu. Oke nih kan kita udah dapat banyak informasi seputar leadership guys. Dari masing-masing anggota semua sudah mengeluarkan pendapat. Apalagi
kita tuh udah tahu nih kalau si Iki itu jadi role model dari kita semua nih ya, biar dia besar kepala gitu kan. Terus kita tahu kalau rekan kita Steven ini suka sekali ya dengan tipe kepemimpinan yang demokratis. Pantas aja Iki jadi role modelnya gitu guys. Berarti Iki demokratis berarti ya? Ya kurang lebihnya ya bisa lah. Kopi. Oke nih guys, karena berhubung kita sudah ada di penghujung acara podcast MCA072 dengan topik seputar leadership, jadi kita ingin mengucapkan selamat sore, sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata, lebihnya kami terima kasih. Jadi selamat tinggal, selamat sore, selamat menjalani hari. Dadah.